Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Gina, Mbak Rohatul Jana. Nah, selamat bergabung Mbak Rofi. Ya, semoga malam ini selamat malam Mbak Rofi. Ya, semoga kalian selama ini masih semangat dalam belajar dan juga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam di sana ya. Nah, mari untuk pembelajaran pada malam ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu diberikan semangat dalam belajar, diberikan kesabaran dalam belajar, dan diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Nah, kemarin kita belajar yaitu tentang masalah-masalah dalam penyelesaian nilai rata-rata median. Min ya, nah bukan median, min. Nah, sekarang kita lanjut yaitu untuk menentukan nilai rata-rata dari beberapa siswa atau ini disebut dengan rata-rata gabungan. Nah, sebelum kita mulai saya juga mengucapkan minta maaf karena minggu kemarin tidak bisa hadir karena listriknya padam ya, maka tidak bisa masuk. Semoga malam ini bisa berjalan dengan lancar, itu aja. Nah, yang pertama kita peroleh yaitu hasil perolehan ulangan matematika 15 siswa mendapatkan nilai rata-rata 6. Terus 20 siswa mendapatkan rata-rata 7 dan 10 siswa mendapatkan nilai rata-rata 8. Tentukan nilai rata-rata yang diperoleh seluruh siswa tersebut. Nah, di sini kita bisa selesaikan menggunakan rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan bagaimana caranya menyelesaikannya? Mudah sekali, tinggal dikalikan saja jumlah siswa dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya siswa, itu akan ketemu rata-rata gabungannya. Nah, contohnya nomor 1 ini. Hasil perolehan ulangan matematika 15 siswa mendapatkan rata-rata 6. 20 siswa mendapatkan nilai rata-rata 7 dan 10 siswa mendapatkan rata-rata 8. Tentukan nilai rata-rata yang diperoleh seluruh siswa tersebut. Nah, ini caranya sama tadi ya saya katakan, yaitu dikalikan jumlah siswa dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan jumlah siswa, seluruh siswa. Berarti ada seperti ini penyelesaiannya untuk nomor 1 ya. Jadi untuk nomor 1 kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Jadi rata-rata bentar ya, ini nggak ada responnya. Tadi ada 15 kali berapa tadi? 15 kali 6 ditambah, berarti di sini karena rata-rata gabungan berarti ada di sini, tulis aja 15 kali 6
kali 6 ditambah berapa tadi? Rata-rata yang kedua berapa? 20 kali 7 ditambah 10 kali 8 yang kelihatannya. Nah, dibagi dengan seluruh jumlah seluruh siswa, berarti ada 15 ditambah 20 ditambah 10. Nah, ini. Nah, sekarang kita bisa selesaikan di sini. 15 kali 6 itu berapa? 90 ya. 15 kali 6 berapa hasilnya? 90 ya. 90 ditambah berapa? 20 kali 7 berapa? 20 kali 7 sama dengan 140. Nah, ditambah dengan 10 kali 8 ditambah 80 dibagi dengan 15 ditambah 20 berapa? 35 ditambah 10 berarti sama dengan 45. Sembilan puluh ditambah 40 berarti ada 230 ditambah 80 berarti ketemunya 410 ya. Betul, 410. 90 tambah 40 sama dengan 230 tambah 80 sama dengan 300. Hanya 210. (310) bukan 210 ya. 310 per 45. Berarti nilai rata-rata gabungannya berapa? Di sini 310 dibagi 45. Enam koma 88 betul. 6,88. Ini adalah rata-rata gabungan. Jadi enam koma 88. Bisa dimengerti ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini untuk rata-rata gabungan? Tidak ada pertanyaan sampai sini? Berarti untuk rata-rata gabungan tinggal dikalikan jumlah
siswa kali rata-rata ditambah jumlah siswa kali rata-rata ditambah jumlah siswa kali rata-rata dibagi dengan jumlah seluruh siswa, gitu aja untuk rata-rata gabungan. Nah, ini misalkan ada soal seperti ini. Rata-rata 20 siswa KPC berumur 25 tahun dan rata-rata 15 siswa KPC kelas 11 KPC berumur 21 tahun. Sedangkan rata-rata 30 siswa kelas 10 A adalah 20 tahun. Berapa rata-rata umur siswa tersebut? Nah, maka kita bisa menjawab sama. Jawabannya gimana, Mbak Rofi? Maka kita bisa menjawab sama dengan rata-rata gabungan ini sama dengan ada 20 kali, maaf ya, ini kurang buka dulu, 20 kali 25 ditambah 15 kali 15 kali 21 ditambah berapa? 30 kali 20. Masih dibagi dengan seluruh siswa-siswanya berapa? Yang pertama, yaitu adalah 20 ditambah 15 ditambah 30. Jadi rata-ratanya berapa di sini? 20 kali 25 berapa hasilnya? 500. Betul atau salah? 20 kali 25 sama dengan 500, betul. 15 kali 21 berapa? 15 kali 21 sama dengan 315.
Ya, betul. Terus 30 kali 20 sama dengan 600 dibagi dengan 20 tambah 12 tambah 30. Berarti ada 62 dibagi 62. 20 ditambah 12 ditambah 30 berapa? 62 atau 65, Mbak Rofi? 20 tambah 30 50, 50 tambah 12 berarti 62 bukan 65 ya. 62, betul. Nah, maka kita peroleh 500 tambah 600 berarti sudah 1100 ya. 1100 ditambah 315 berarti ketemunya adalah 1415. Ya kan? Dibagi 62. Hasilnya berapa? 1415 dibagi 62. Ya, berarti ketemunya sama dengan 22,82. Betul. Berarti rata-ratanya adalah 22,82. Nah, ya, kita bisa simpulkan jadi rata-rata gabungan dari siswa tersebut adalah 22,82. Ya. Oh ya, maaf. Salah tulis ya. Itu bukan 12 tapi 15. Ya, betul. Ini adalah 15. Maaf, ini 15 bukan 12. Nah, betul. Nah, berarti memperhatikan itu, Pak Rofi ya. Nah, berarti ada 20, rata-rata 20 siswa berumur 25 tahun. Nah, rata-rata 20 siswa itu berumur 25 tahun. Nah, jadi ini ya bisa dibetulkan nanti. Ini berarti bukan dibagi 62 tapi dibagi 65. Ya, ini tinggal dibagi 65. Nah, rata-rata 20 siswa KPC berumur 25 tahun. Rata-rata 15 siswa KPC adalah berumur 21 tahun. Sedangkan rata-rata 30 siswa kelas 10 adalah 20 tahun. Berapa rata-rata umur siswa tersebut? Nah, ini kita tinggal ganti. Berarti di sini ada ketemu berapa? Nah, berarti tinggal dikalikan aja. Berarti ada 21415 dibagi 65 berarti berapa?
ketemunya 21,76. Ya. 21,76 belakangnya 69, maka kalau belakangnya 769 maka kita sebulatkan menjadi 7,7 ya. 21,769 kan asalnya, kalau saya ini 69 seperti ini, karena 69 ingin di 9-nya ingin dihilangkan, diambil 2 koma di belakang angka, maka karena 9 itu lebih dari 5, maka di sini di belakangnya ke atas, jadinya 21,77 itu. Jadi rata-rata gabungan dari siswa tersebut adalah 20, umurnya adalah 21,77. Nah, masih muda-muda ini ya, berarti baru 21 tahun, koma 77 bulan hari ya. Nah, ada pertanyaan untuk menentukan rata-rata gabungan sampai sini? Mudah ya untuk menentukan rata-rata gabungan. Silahkan yang mau bertanya, Mbak Kristina, Mbak Rohatun, Mbak Rofiq, Mbak Oli, Mbak Ratna. Silahkan kalau memang ada pertanyaan untuk menentukan rata-rata gabungan. Oh iya, nanti kalau mau hitung limit kita bisa ulang nanti ya setelah materinya selesai semua. Insya Allah ini tinggal ini sama nanti satu bab lagi yaitu tentang integral. Nanti kita langsung bahas soal-soal yang berupa limit dan sebagainya. Intinya kalau limit itu kalau dimasukkan langsung kalau ketemu 0/0 maka harus dicari cara yang lain, yaitu bisa menggunakan eliminasi atau menggunakan, kalau bentuknya akar berarti perkalian dengan faktor lawannya. Iya, insya Allah bisa Mbak Ratna, gak usah mumet. Untuk materi sampai sini tidak ada pertanyaan ya, berarti ya nanti kita bisa ulang lagi di waktu yang lainnya untuk masalah-masalah materi-materi yang sebelumnya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Coba perhatikan di sini. Suatu keluarga mempunyai 5 anak. Anak termuda berumur X tahun dan yang tertua adalah 2X tahun. 3 anak yang lain berturut-turut adalah X plus 2, X plus 4, dan 2X min 3. Bila rata-rata umur mereka adalah 16 tahun, umur anak yang paling muda adalah, berarti kita ditanyakan adalah apa? Itu namanya umur anak yang paling muda. Anaknya ada berapa? Berarti anaknya ada 5, N-nya berarti 5. Gitu. Kita disuruh menentukan X. Ya.
Bisa dicoba dipahami dulu kalimatnya. Gimana? Kira-kira penyelesaiannya sama? Hampir sama penyelesaiannya dengan menggunakan nomor 1. Caranya sama, bedanya di sini sudah diketahui rata-ratanya terlebih dahulu. Maka kita bisa peroleh di sini kita tahu anak pertama X1-nya, anak pertama sama dengan X ya. Nah, X. Terus anak kedua X2 sama dengan anak kedua berapa tadi? X plus 2. Anak kedua yaitu X plus 2. Terus anak ketiga tadi X plus berapa? X plus 4 ya. Terus anak keempat sama dengan dua X min 3. Terus anak yang tertua yaitu ada X5 sama dengan 2X. Nah, seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu anaknya urutannya seperti ini, rata-ratanya anak berapa tadi? 16 tahun ya. Rata-ratanya X-nya sama dengan 16 tahun. Rata-ratanya sama dengan 16. Nah, ini. Kita bisa lihat soalnya. Suatu keluarga mempunyai 5 anak. Anak termuda berumur X. Berarti anak pertama umurnya X. Dan yang tertua adalah 2X. Karena tertua berarti itu anak yang nomor terakhir. Nah, karena tertua berarti anak yang nomor terakhir. Nah, nomor terakhir itu berapa? Nah, 5X. Anak ketiga berarti X plus 2 dan anak keempat X plus 4 dan anak yang keempat adalah 2X min 3. Selamat malam, Mbak Ani. Nah, untuk penyelesaiannya sama, ini sama seperti rumus-rumus yang lainnya. Nah, ini penyelesaiannya sama karena rumusnya untuk rata-rata adalah sigma Fi per N, maka kita tahu ini rumusnya, maka kita jumlahkan dulu semua anak pertama sampai anak yang nomor 5 dibagi N-nya berapa? N-nya sama dengan 5. Maka ketemunya berapa nanti nilai X-nya, kan seperti itu.
Berarti di sini ada X ditambah X plus 2 ditambah X plus 4 ditambah X 2X ya, 2X plus min 3 ditambah 2X dibagi dengan 5. Nah, karena ini ada bentuk aljabar, maka yang mempunyai faktor yang sama yang dapat dijumlahkan. Berarti yang X-nya semuanya ada berapa X? Berarti X tambah X berapa? X tambah X sama dengan 2X. Nah, ditambah 3X ditambah 2 kali X sama dengan 2X. Itu berapa? Berarti di sini ada ini ya, lihat X-nya kita jumlahkan semua. X tambah X 2X tambah 2 berarti 3X ditambah 2X berarti 5X ditambah 2 berarti 7X. X-nya kita jumlahkan ada 7X. Ya Mbak Ani, gimana? Ada pertanyaan atau bagaimana Mbak Ani? Atau mau menyelesaikan? Gimana Mbak Rofi? Berarti sebelum sampai sini kan kita peroleh, kita ini kalau mau dijelaskan secara langsung berarti ada, kita kelompokkan dulu X ditambah X ditambah X ditambah 2 di X ditambah 2X. Terus masih lagi, ini kan masih ini masih ditambah lagi dengan yang bentuk angka konstanta, 2 ditambah 4 ditambah 2, oh maaf, ditambah 4, 2 ditambah 4 dikurangi 3 ya, dikurangi 3 masih per 5. Maka di sini diperoleh X tambah X tambah X sama dengan 3X, 3X tambah 4X sama dengan 7X, betul ya, 7X ditambah, kok ada kurungnya ini ya, 7X ditambah 2 ditambah 2 6, 6 ditambah dikurangi 3 sama dengan 3 dibagi 5 masih. Nah, karena diketahui rata-ratanya 16 ditaruh di sini. Nah, rata-ratanya 16. Maka kita bisa peroleh 16 kali 5 berapa? Biar menghilangkan atau merasionalkan penyebutnya, maka kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti 16 kali 5 berapa? 16 kali 5 sama dengan 80. Betul. Apakah 80? 16 kali 5? Betulkah? 16 kali 5 sama dengan 80. Ya, 80 sama dengan 7
X plus 5 plus 3 ya. Nah, maka di sini kita samakan. Nah, 80 3-nya pindah ke depan, maka yang asalnya positif menjadi negatif. Dikurangi 3 sama dengan 7X. Jadi ada berapa di sini? 80 dikurangi 3 berapa? 77 ya. 77 sama dengan 7X. X sama dengan nilai X sama dengan 77 dibagi 7. Nah, 77 dibagi 7. X sama dengan 11. Maka nilai X sama dengan 11. Nah, yang ditanyakan berapa? Yang ditanyakan umur siapa? Nah, anak yang paling muda, berarti yang paling muda adalah X ini aja. X ya sama. Karena yang ditanyakan adalah anak yang paling muda, maka nilainya X. X-nya berapa? X 11. Berarti anak yang paling muda umurnya adalah 11 tahun gitu. Nah, karena anak yang paling muda adalah X, maka umur anak yang paling ya, bukan unur ya ini ya, maaf. Maka umur anak yang paling muda adalah 11 tahun. Nah, misalkan yang ditanyakan anak kedua. Anak kedua tadi berapa? Anak kedua adalah X plus 2. Maka anak kedua umurnya berapa? Berarti ada 11 ditambah 2. Karena X sama dengan 11, maka 11 ditambah 2 berarti anak kedua sama dengan 13 tahun. Ini umur X anak kedua. Misalkan yang ditanyakan adalah anak keempat. Berapa anak keempat? Berarti X 4 sama dengan adalah nilainya anaknya itu umurnya sama dengan anak X 11. Berarti ada, nah, X anak keempat berapa hasilnya? Anak keempat kan 2X plus 3. Karena anak keempat adalah 2X plus min 3, maka umur anak keempat itu bisa diperoleh dengan cara 2 kali 11 dikurangi 3. Jadi umurnya berapa di sini? Umurnya berapa? 12 ke 2 kali 11 berarti kan 22 dikurangi 3. Berarti umur anak yang nomor 4 adalah 19 tahun. Maka diperoleh adalah 19 tahun. Nah, ini. Berarti umur anak yang nomor 4 adalah 19 tahun.
itu ya. Dan untuk anak yang nomor 2 itu sama dengan 13 tahun. Anak yang nomor 3 berapa? Berarti ada 11 ditambah 4. Berarti anak yang nomor 3 adalah 15 tahun karena 11 ditambah 4. Nah, itu. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Ada pertanyaan sampai sini untuk rata-rata gabungan? Gimana, ada pertanyaan sampai sini Mbak Kristi, Mbak Rohatun, Mbak Rofi, Mbak Oli, Mbak Ratna? Oke, sementara nggak ada Bu. Oke. Coba ini aja satu latihan biar lebih paham. Satu aja latihannya. Udah, coba ini dikerjakan. Anak Pak Dudu ya, sebanyak 6 orang anak. Yang paling muda nilainya adalah X dan yang kedua adalah X plus 3. Sedangkan anak kelima adalah 7. Berarti masih kurang ya karena anaknya ada 6. Ini baru 1, 2, 3. Si anak ketiga itu sama dengan X plus 4 dan anak kelima adalah X plus 5.
Ya, coba silahkan dicoba dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ketemunya berapa coba? Caranya sama seperti ini, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan kena ke 6. Bukan. Urut aja, Mbak Rafiq. Anak penduduk kan ada 6. Anak pertama itu umurnya adalah X. Anak kedua yaitu umurnya adalah X plus 2. Sedangkan anak kelima adalah X plus 4. Dan anak yang nomor 3, berarti kan nomor 3 belum dan nomor 4. Nah, itu adalah X plus 2X, dan yang terakhir anak ke-6 sama dengan 2X plus 5. Ini baru berapa anak berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 anak ya, pas ya ini. Tinggal dibalik aja. Anak pertama, anak kedua, anak ke-3 sampai anak ke-6. Caranya sama seperti ini. Ketemu berapa? Bukan X sama dengan 13. X-nya nanti dicari aja. Rata-ratanya sama dengan 13. Berarti di sini kalau di soal yang tadi adalah di sini X-nya itu rata-ratanya adalah 16 tadi. Ini soalnya kan anaknya yang pertama adalah sama dengan X, anak kedua X plus 2, anak ketiga X plus 4, anak keempat adalah 2X min 3, anak kelima yaitu sama dengan 2X. Kalau di sini diubah, anak pertama itu tetap X, anak kedua X plus 3, anak ketiga adalah X plus 4, anak keempat sama dengan
X plus 2X ya. Anak kelima adalah, oh ya ini kurang ya, anak kelima adalah, oh ya betul Pak Ratna. Ya, anak kelima ini belum ada angkanya ya. Nah,
Mbak Reviana ketemunya adalah 6,4. Nah, berarti kita bisa selesaikan di sini. Sebentar ya. Kita jawab. Di sini ada X1 atau anak pertama sama dengan X. Anak kedua berapa? Anak kedua sama dengan X plus 3. Anak ketiga sama dengan X plus 4. Anak keempat sama dengan X plus 2X. Anak kelima sama dengan 2X plus 2. Nah, anak nomor 6 atau terakhir 2X plus 5. Nah, dengan rata-rata umurnya adalah 13 tahun. Nah, maka kita bisa peroleh di sini 13 tahun sama dengan atau rata-rata umurnya sama dengan X ditambah X plus 3 ditambah X plus 4 ditambah X plus 2X ditambah 2X plus 2 ditambah 2X plus 5 per 6. Karena anaknya 6 berarti per 6. Gitu. Sama dengan 13 sama dengan X-nya ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Nah, ada 10 X plus yang angka saja berapa? 3 tambah 4 tuh 7. Nah, sudah ketemu 7. Terus 7 ditambah 2, 9 ditambah 5 sama dengan 14. Maka di sini ketemu nilai X-nya sama dengan 13 dikurangi 14 sama dengan 10X. Nah, maka perolehnya sama dengan berapa? 13 dikurangi 14 min 1. Nah, min 1 sama dengan 10X. X sama dengan negatif 1/10. Nah, gitu aja. X sama dengan negatif 1/10. Nah, ini adalah untuk menentukan nilai rata-rata kalau diketahui bentuknya bentuk aljabar. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan berikutnya, yaitu untuk menentukan rata-rata harmonis. Nah, ya, menentukan rata-rata harmonis. Atau sampai sini ada yang masih bingung, ingin ditanyakan, boleh?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke rata-rata harmonis. Nah, untuk rumus rata-rata harmonis, oh ya, tadi saya sudah hapus, Mbak. Nah, semoga masih bisa di-undo ya. Oke, ini sudah kembali. Alhamdulillah bisa di-undo, masih bisa di-undo. Oh iya, ada yang kurang ini ya. Karena 13-nya belum dikalikan 6. Nah, kenapa tadi lupa? Karena ini ada pernya 6 ini ya. Karena supaya seperti ini tuh. Nah, ini masih kurang, ada pernya 6. Nah, ini masih ada kurang. Nah, betul. Ini masih dikalikan 6 dulu ya. 13 kali 6. Ini baru nanti dikurangi 14. Betul, Mbak Rofi. Kali 6. 13 kali 6 sama dengan 70 78. Iya, 78. 13 kali 6 sama dengan 78. Betul ya. Berarti ini adalah bukan lagi 13 tapi 78 ya. Maaf kelupaan. 78 dikurangi 14 sama dengan 10x. Berarti 78 dikurangi 18 sama dengan dikurangi 14 sama dengan 64. Berarti betul Mbak Rofi ya jawabannya ya, 6,4. Nah, 64. Maka X sama dengan 64 per 10. Nah, 64 per 10 sama dengan X sama dengan 6,4. Betul Mbak Rofi. Nah, ternyata saya salah. Nah, 6,4. Betul Mbak Rofi ya. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Rofi karena Mbak Rofi yang benar. Nah, ya, Mbak Rofi ternyata benar jawabannya. Sudah bisa dihapus. Kita lanjut ke menyelesaikan rata-rata harmonis. Nah, rata-rata harmonis ini kita mencari yaitu menggunakan, karena rumusnya rata-rata harmonis, itu rumusnya adalah N rata-rata N per 1 per XI ya. Rata-rata harmonis itu seperti ini, N per 1 per XI. Artinya apa? Di sini N adalah banyaknya data, 1 dibagi dengan datanya berapa seperti itu untuk rata-rata harmonis. Contohnya di sini. Nah, tentukan rata-rata harmonis dari data berikut 2, 3, 5, 6, 10. Nah, N-nya ada berapa di sini? N-nya ada berapa? N-nya itu banyaknya data. N sama dengan N dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang besar dibesarkan sedikit. N-nya ini sama dengan 5. Karena ini
1, 2, ini n-nya ya. Jadi pokoknya data ini 1, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan 5. N sama dengan 5. Nah, XI-nya itu apa? Nah, XI-nya itu ini. 2, 3, 5, 6, 10. Ya. 2, 5, 6, 3, 10 itu N-nya. Nah, berarti ada N, berarti ada, kalau diselesaikan dari 5, ini kalau di sini nggak muat. Coba di sini bawahnya ini aja ya. Nah, maka data harmonis sama dengan di sini kita selesaikan. N-nya tadi ketemu 5, berarti ada 5. Karena ini tidak bisa, pakai ini aja. Nah, sama dengan 5 per 1/2 ditambah 1/3. Nah, datanya itu kan tinggal ditulis 1/3 ditambah 1/5 urut ya. 1/5 ini bukan 9, 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/10. Nah, karena ada bentuk pecahan di sini, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya berapa kira-kira? Penyebutnya berapa? Antara 2, 3, 5, 6, 10. Ini penyebutnya yang berapa? Kelipatan KPK-nya berapa? 2, 3, 5, 6, 10. Berarti angka yang bisa dibagi dengan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, dan angka 10 itu angka berapa? Tiga puluh. Ya. 30 dibagi 6 bisa? 6 kali 5, 30. Boleh. Ya. Berarti semuanya penyebutnya adalah 30. Nah, jadi penyebutnya itu adalah 30. Betul. Terus kalau sudah seperti itu bagaimana? Nah, ingat zaman SD atau MI kemarin ya. Dulu kalau sudah ketemu penyebutnya 30, tinggal dibagi semuanya. Ya, tinggal dibagi. Ini. Berarti ada 5 per
Semuanya punya pecahan dikali 30 ya. Nah, 30 dibagi 2 berapa? 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berarti ini pernya sudah 30. Ubah. Nah, berarti ada 15. Karena 30 bagi 2 kali 1 sama dengan 15. 15 ditambah 30 dibagi 3 kali 1. Ya, 50 berarti 30 dibagi 3. 10 kali 1 sama dengan 10 ditambah 10. Terus ditambah dengan 30 dibagi 5, 6 kali 1 tetap 6 ya. Nah, 6 ditambah 30 dibagi 6 berapa? 5 tetap. Ditambah 30 dibagi 10 berapa? 3. Berarti ini tambah 3. Nah, berarti kita peroleh di sini tinggal dijumlahkan saja. 5 per berapa? Per ini jumlah 15 ditambah 10 25 ditambah 5 30 ditambah 6 36 ditambah 3 berarti 39. Karena ada pembagian seperti ini kita bisa balik menjadi 5 kali 30 per 39. 30 naik ke sini. Maka rata-rata harusnya berapa? 5 kali 30 sama dengan 150 dibagi 39. Berarti ada 150 dibagi 39. Berarti rata-rata harusnya berapa? Rata-rata harusnya berapa? 150 dibagi 39. 3,841. Kalau jadi ada 3,84 karena kurang dari 5 maka kita peroleh 3,84. Berarti hasilnya adalah 3,84. Ini adalah rata-rata harmonisnya. Jadi dipahami sampai sini untuk sampai menggunakan rata-rata harmonis. Biasanya ada yang menyebutnya rata-rata harmonis, ada yang menyebutnya rata-rata harmonik. Nah, itu artinya sama. Kalau dalam soal nanti kalau ada soal kok tentukan rata-rata harmonik itu rata-rata harmonis. Berarti rumusnya adalah sama, yaitu rumusnya sama dengan n per 1 per xi plus 1 per x2 plus x3 dan seterusnya itu. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Gimana UTS-nya? Ada kesulitan?
Oke, satu contoh lagi boleh. Nah, misalnya tentukan rata-rata harmonis, harmonis ya ini ya. Salah ketik ini, maaf. Harmonis dari data 3462 seperti ini. Nah, maka kita bisa peroleh n-nya berapa ini? Kita keterangannya n sama dengan n-nya berapa? N-nya berapa? Betul, n-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah ketemu n-nya, kita bisa langsung masukkan ke rumus. Karena n per 1 per xi plus 1 per x2, 1 per x3 sampai 1 per n, maka di sini n-nya adalah 4 dibagi, ya, karena di sini nggak ada bentuk pecahannya. Untuk matematika di sini sulit ya, karena ini bentuknya. Berarti kita tulis aja menjadi 4 per, di sini ada 4 per, rata-ratanya 4 per 1 per 3, ya, 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 2. Nah, kita mencari dulu untuk yang ini, yang bawah ini, angka KPK-nya berapa? 3462 ini KPK-nya berapa? Angka yang bisa dibagi dengan angka 3462 itu angka berapa? 12, betul. Nah, kalau ketemu 12 di sini, maka kita bisa peroleh di sini, lanjut, ada 4 per 4 per titik-titik 12 per 12. Ya, kalau sudah ketemu 12 berarti kita bagi 12 dibagi 3 berapa? Kali 1. Berarti ketemunya 12 bagi 3 kali 1 berapa? 4. Nah, ditambah berapa?
12 dibagi 4 berapa? Kali 1. Ditambah 3. Terus ditambah berapa lagi? Ditambah berapa lagi? Setelah 3? Ya, betul. Ditambah 2 karena 12 dibagi 6 tambah 2. Terus berapa lagi? Ditambah 6. Nah, ditambah 6. Nah, hasilnya ini tinggal kita jumlahkan semua. Berarti ada 4 kali 12 per berapa? Per jumlahnya ini berapa? Angkanya semuanya 2 tambah 3, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 6 per 15. Nah, betul. Nah, ketemunya berapa? 4 kali 12 sama dengan 40 lah. 48 dibagi 15 berarti berapa? 3 per 3, berapa? 3,2. 4 kali 12 kan 48 ya. 48 dibagi 15. Kalau 15 kali 3 kan 45. Sisa 3. Sisa 3 berarti 30. Nah, berarti betul ya 3,2. Berarti hasilnya rata-rata habisnya adalah 3,2. 3,2. Sudah bisa dimengerti ya, masih bisa dipahami ya sampai sini ya. Bisa dipahami rumusnya, yang penting kalian ingat rumusnya saja, yaitu rata-rata harmonik atau RH itu sama dengan N ya, N per 1 per XI plus X2 plus X3 sampai dengan XN. Itu aja. Kalau bisa coba ini saya ganti. Nah, buat latihan lagi. Latihan. Angkanya saya tambah 1 aja. 3, 4, 6, 5. Udah. 3, 4, 6, 5 aja. Yuk. Babat latihan, tentukan rata-rata harmonis dari data 3, 4, 6, 5. N-nya masih sama, yaitu 4. Atau saya ganti N-nya.
KPK-nya ketemu berapa? KPK-nya ketemu berapa? Dari angka 3, 4, 6, 5. Ini KPK-nya ketemu berapa? KPK-nya ketemu berapa? Mbak Rofi, Mbak Wiwin, Mbak Kristina, Mbak Uli. KPK-nya ketemu berapa? Angka yang bisa dibagi 3, 4, 6, 5. KPK-nya ketemu 6. KPK-nya ketemunya 60. Oh, enggak bisa kalau 12 karena 12 dibagi 5 enggak bisa ya. KPK-nya ketemunya 60, betul Mbak Rofiana. Nah, berarti KPK-nya ketemu 60 ya. Kalau sudah ketemu 60 berarti bisa diselesaikan berapa? Ayo. Berarti 60 dibagi 3, 60 dibagi 4, 60 dibagi 6, dan 60 dibagi 5. Sudah selesai atau belum? Sampai sini.
Mbak Rofi, Ana ketemunya 4,2. Yang lainnya ketemunya berapa? Nah, betul ya Mbak Rofi. Nah, berarti ada ketemunya adalah 4,2. Coba diselesaikan Mbak Rofi. Bisa ditulis di situ. Bisa nulis di whiteboardnya. Berarti ada 4/1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Berarti KPK-nya sama dengan 60.
itu berapa? 57 ya. 57. Nah, sudah selesai. Nah, makasih Mbak Rafi, itu hasilnya ketemu sama dengan 4,2. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Gimana Mbak Wiwin, Mbak Kristina, Mbak Uli? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak apa-apa, itu mah lebih rapi daripada tulisan saya itu. Terima kasih Mbak Rofi. Nah, berarti bisa dipahami ya sampai sini untuk menentukan rata-rata gabungan. Nah, ya. Dan juga menentukan rata-rata harmonis. Bisa dipahami ya? Jadi mengerti ya sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran pada malam hari ini, kita cukupkan sekian dulu. Iya, nanti saya tanyakan kepada Mbak Rafiq itu, Mbak Mimin. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran malam ini, cukup sekian dulu. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk ke depannya dan juga bisa mengantarkan kesuksesan kalian itu. Untuk malam ini saya mohon maaf karena tadi datangnya telat ya, Mbak Rofi. Karena tadi saya ngaji dulu di tetangga sebelah. Tapi semoga dimaafkan kesalahan saya. Apabila ada kekurangan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Dan untuk minggu depan silahkan dipelajari kalau dalam materinya, yaitu menentukan rata-rata data berkelompok. Nah, itu bagaimana menentukan rata-rata data berkelompok ya. Bisa dipelajari untuk minggu depan. Kita pelajari yaitu adalah rata-rata data berkelompok. Nanti kita menentukan ada tepi bawah, titik tengah dan sebagainya. Coba dicari itu, dipelajari. Nah, itu nanti kalau sudah kita tinggal latihan sedikit-sedikit. Nah, yang belum paham bagaimana tinggal ditanyakan. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Selamat beristirahat. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Tetap semangat, semoga US-nya lancar, bisa selesai tepat waktu, dan juga saya doakan semoga sukses semuanya ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.